Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya masih boleh menyapa Anda semua, para penonton Bible Learning, meskipun hanya melalui layar kaca ini. Saya mau menyapa para penonton dari Malaysia, karena umat-umat di Malaysia sudah menyalip umat-umat dari Timur Leste sebagai negara nomor 2 penonton paling banyak video Bible Learning. Terima kasih, salam dari Indonesia. Semoga Anda yang di Malaysia juga sungguh-sungguh diberkati oleh kuasa kasih Tuhan. Romo, kok sekarang Romo Jo beda banget ya Romo? Anda tuh jeli banget loh. Memang saya sudah turun 3 kilo ini, sudah lebih kurus sekarang karena saya sedang mengatur pola makan. Yang kedua, saya sekarang sedang tidak ada di kamar saya. Saya sekarang berada di puncak selama 3 hari, sedang mengikuti temu para pastor yang diadakan sebulan sekali. Keuskupan Agung Jakarta itu sedang menggodok apa yang akan diperjuangkan, apa yang akan dihadirkan oleh Gereja Keuskupan Agung Jakarta untuk tahun 2026, yaitu keutuhan alam ciptaan. Maka berbicara soal Laudato Si, berbicara soal bagaimana kerusakan-kerusakan lingkungan dan apa tanggung jawab kita sebagai gereja. Gereja itu harus berpihak di mana? Di mana advokasi gereja terhadap alam ciptaan yang sudah semakin rusak. Saudara-saudaraku yang terkasih, andai kata hari ini Tuhan dalam doa-doa Anda memberikan sebuah kesempatan buat Anda, apakah rahmat yang Anda minta dari Tuhan? Coba saya mau tes pada Anda. Tulis di kolom komen. Kalau Tuhan bertanya dalam doa-doa Anda, memberi kesempatan buat Anda, doa apa, rahmat apa yang Anda mau minta pada Tuhan? Kira-kira Anda minta apa? Coba. Izinkan saya untuk menangkap pikiran Anda. Ada banyak yang mau sembuh. Ada banyak yang mau hutang-hutangnya dilunasi. Ada yang mau pekerjaannya segera beres. Ada yang mau urusan-urusan rumah tangganya segera menemukan jalan keluar. Betul? Ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Masing-masing dari kita karena punya Tuhan yang luar biasa, kita bisa aja minta apapun sama Tuhan. Tapi kok saya lihat tadi jarang sekali ada yang minta 5 huruf ini. 5 huruf. Apakah Anda bisa menebak 5 huruf yang sebetulnya Tuhan Yesus sedang berikan kepada kita setelah Paskah dalam kuasa-kuasa kebangkitannya? Ada 5 huruf yang Tuhan kasih yang tadi Anda belum sempat minta. Romo Yosef kok tahu? Coba cek di kolom komen. Silakan di scroll itu. Di like juga kalau Anda suka, nggak apa-apa. Dibalesin kolom-kolom komentar orang juga nggak apa-apa. Makin rame, makin videonya makin kesebar-sebar. 5 huruf. Anda pasti bisa nebak. Depannya D, belakangnya I. Apa ya Romo? Tahu, tengahnya M. Apalagi kalau bukan D-A-M-A-I. Damai. Anda bisa aja minta harta kekayaan, tapi apalah artinya kalau tidak ada damai? Betul nggak? Anda bisa aja minta kesembuhan dan terjadi kesembuhan, tapi kalau nggak ada damai, ya hidup jadi nggak bahagia. Anda bisa minta pekerjaan, minta karir yang tinggi, minta jabatan yang hebat-hebat, tapi kalau nggak ada damai, itu orang juga akan menyesal pada akhirnya. Tadi malam ada romo-romo memberi kesaksian, sekarang ini banyak orang-orang muda sedang menjalani slow living. Apa itu Romo? Slow living. Jadi mereka meninggalkan pekerjaan-pekerjaan mereka yang betul-betul selama ini menguras habis waktu mereka, tenaga mereka, kebersamaan mereka dengan keluarga. Kerja terus. Kayaknya manusia diudak-udak oleh pekerjaannya. Manusia diudak-udak oleh dunia yang berputar sedemikian cepat.
Jadi kalau lengah sedikit, peluangnya lewat. Kalau lengah sedikit, udah diambil oleh orang lain. Nah, lama-lama memang melelahkan, sungguh sangat melelahkan. Bukan cuma fisik saja yang lelah, tapi mentalnya juga lelah. Mentalnya capek. Kalau mentalnya capek, tidur 5 hari juga nggak akan cukup. Karena pikirannya masih muter-muter terus. Maka saudara-saudara yang terkasih, damai. Inilah yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya, kepada kita, orang-orang yang percaya. Hal itu bisa kita lihat dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31. Ketika Yesus menampakkan diri dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu." Inilah dia warisan Tuhan Yesus. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Kalau Anda mau belajar meditasi, silakan diulang-ulang kalimat ini. Bagus, luar biasa. Saya ulangi, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Jadi Tuhan Yesus yang menghadirkan damai selama bersama murid-muridnya ditinggalkan. Tuhan Yesusnya naik ke surga, tapi damai sejahteranya ditinggalkan buat para muridnya, diwariskan kepada para muridnya. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Jadi warisan yang luar biasa dalam amanat perpisahannya ini adalah damai sejahtera. Shalom. Luar biasa saudara-saudara, shalom ini, rasa damai ini tidak dibeli oleh para murid di pasar, tidak bisa dicari di mal-mal, bahkan di toko-toko online juga nggak ada. Anda cari coba rasa damai aja. Kalau ada mungkin coba dicek di kolom komen, kasih linknya. Kita beli bareng-bareng. Karena apa saudara-saudara? Damai ini tidak identik dengan harta benda, dengan jabatan-jabatan yang tinggi. Banyak orang, banyak negara, hidupnya mewah, hidupnya penuh dengan keberlimpahan, tapi ya perang tetap aja terjadi. Setiap hari ada ancaman-ancaman, teror-teror selalu ada. Selalu ketidakadanya damai, tidak adanya damai dalam hidup manusia membuat manusia menjadi gelisah. Meskipun di tangannya ada uang miliaran rupiah, meskipun tinggal di rumah gedung-gedung 5 lantai, meskipun mobilnya setiap hari bisa ganti, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ganti-ganti. Tapi kalau nggak ada damai, nggak minta damai ini, pada Tuhan juga semuanya akan tampak sia-sia. Wajah yang tampan, yang cantik, body yang aduhai, yang body goals gitu. Nggak ada gunanya kalau nggak punya damai. Nah, Tuhan Yesus memberikan damainya pada kita. Romo, kan tetap aja Romo. Kalau nggak punya duit juga ya gimana mau damai. Kalau nggak punya kerjaan gimana mau damai. Betul nggak? Betul. Rahmat, berkat bisa bekerja. Tapi jangan lupa untuk meminta yang 5 huruf ini. Minta ini dalam doa-doa Anda. Setiap hari ketika Anda berdoa. Setiap hari ketika Anda bersujud. Ketika Anda tekuk lutut Anda. Bukan cuma berdoa buat kedamaian keluarga anak-anak Anda. Tapi kedamaian keluarga kita. Kedamaian itu pertama-tama adanya di mana sih saudara-saudara? Nih di sini. Di dalam hati kita masing-masing. Kalau keluarganya damai, tapi dalam hatinya ini nggak damai, juga akan jadi biang kerok. Masyarakatnya mencoba damai, tapi kalau di dalam hati orang-orangnya nggak damai, juga akan berantakan. Maka mintalah pertama-tama, Tuhan berilah damai, berkat-Mu. Aku boleh merasakan dan mengalami damai dalam pikiranku. Seringkali pikiran kita nggak damai, kusut, banyak pikiran, bercabang-cabang bukan? Nggak tenang ini pikiran. Lagi makan mikirin yang lain, lagi tidur mikirin yang lain, lagi happy-happy sama keluarga mikirin yang lain. Sibuk sendiri. Karena apa? Pikirannya nggak ada damai. Kemudian juga turunin. Tuhan, semoga hatiku, perasaanku juga boleh mengalami damai.
Bisa bersaudara, bisa bersahabat, bisa menghargai kekurangan dan kelebihan, bisa menerima perbedaan, rasa damai, bisa menerima diriku sendiri, bisa menerima nasibku, bisa menerima masa laluku, termasuk menerima sakit penyakitku. Keadaanku yang berantakan, keadaanku yang menyedihkan, aku terima, berdamai dengan diri sendiri. Nah dari situ Tuhan, biarlah tingkah laku, perbuatan-perbuatanku juga mencerminkan damai. Jadi saudara-saudara, PR buat Anda. Coba mulai hari ini, di dalam rumah Anda, coba kita menjadi agen-agen pendamai, pembawa damai. Dimanapun kita berada, orang-orang di sekitar kita merasakan damai. Bukan merasakan kayak kebakaran jenggot, bukan hatinya makin panas, bukan situasinya makin keruh, omongan-omongannya makin kasar. Itu nggak ada damai. Kita sulit sekali menjadi agen-agen pembawa damai. Maka mintalah itu dalam doa-doa kita. Mintalah itu pada Tuhan. Tuhan akan memberikannya kepada kita. Karena apa? Di dalam perayaan Ekaristi, kalau Anda perhatikan setelah doa Bapa kami, itu para imam berdoa-doa damai. Ya Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau pernah berkata kepada para rasul-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu, damai-Ku kutinggalkan bagimu. Jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Nah itu dia. Dan supaya kami hidup dalam satu kesatuan, menjadi saudara bagi satu sama lain. Damai Tuhan besertamu dan beserta rohmu. Baru ada salam damai, bukan? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan biarkan ada satu masalah pun yang merusak warisan Yesus pada kita. Damai sudah ditinggalkan dalam diri kita. Melalui baptisan, melalui sakramen-sakramen sudah ada. Masing-masing kita sudah punya. Mungkin selama ini ketumpuk-tumpuk. Mungkin selama ini ketutup-tutup oleh yang lain-lain. Karena apa? Karena kalimat yang berikut tadi. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Nah ini dia. Ternyata ada dua pemberian. Yang pertama pemberian Yesus, yaitu damai sejahtera dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan dunia, dengan alam ciptaan juga termasuk. Apakah manusia selalu mengganggu alam, selalu mengeksploitasi alam? Apakah manusia tidak bisa bersaudara dengan alam? Nanti alam kalau mengamuk, manusia yang rugi juga, bukan? Lalu juga ada pemberian yang kedua, yaitu apa yang diberikan oleh dunia. Tuhan Yesus menegaskan, pemberianku dengan apa yang diberikan dunia tidak sama. Nah ini dia cara pikir kita selama ini. Jangan-jangan yang kita kejar adalah dunia. Makanya tidak ada damai. Jangan-jangan yang kita perjuangkan adalah apa yang ditawarkan oleh dunia. Jangan-jangan yang kita perjuangkan, yang kita coba bagikan itu bukan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yaitu rasa damai, persaudaraan, kasih setia dan kesetiaan. Tetapi apa yang dikejar oleh dunia yang membuat manusia semakin sibuk, yang membuat manusia semakin nggak melihat sesamanya sebagai sesama, tetapi sebagai kompetitor, sebagai saingan, sebagai musuh yang siap saling membinasakan, berebut mencari uang, berebut mencari nafkah. Tidak dengan cara yang halal, tidak dengan cara yang jujur, tidak dengan cara yang adil, tapi sikut-sikutan, gontok-gontokan, menghabisi karakter masing-masing supaya dirinya, keluarganya bisa naik setinggi-tingginya. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda sedang merasa lelah dengan kehidupan Anda sekarang ini? Apakah Anda seringkali merasa udah dari pagi sampai malam kerja, kok kayaknya semuanya sia-sia? Anda berjuang cari nafkah buat anak-anak Anda, tapi ketika melihat anak Anda kurang ajar, ketika melihat anak Anda tidak sesuai dengan apa yang Anda kehendaki, jodohnya, pekerjaannya, pergaulannya, cara hidupnya, sekolahnya berantakan, Anda merasa, aduh ternyata semuanya sia-sia, bukan?
Karena yang kita kejar hanyalah apa yang diberikan oleh dunia pada kita, apa yang dijanjikan dunia. Hati-hati, tidak semuanya itu baik. Maka mulailah belajar mencari damai. Cari damainya jangan nanti udah usia 70, 80 baru cari damai. Itu mah ya udah akhir-akhir, udah ketinggalan itu. Sejak kita masih muda, mulut kita, apakah setiap kata yang keluar dari mulut kita ini damai apa enggak? Orang yang dengar merasakan damai atau tidak? Termasuk kritik, termasuk ketika kita mengungkapkan kelemahan, kekurangan orang lain, apakah ada damai? Cara melihat kita, cara mendengar kita, cara kita memperlakukan orang lain, apakah ada damai? Karena saudara-saudara, ketika ada damai, ada sukacita. Ketika ada sukacita, ada kasih. Ketika ada kasih, ada Allah tinggal di situ. Allah mengungkapkan, Allah menghadirkan dirinya dalam situasi damai. Berhadapan dengan perang tarif, berhadapan dengan perang yang nggak berkesudahan negara-negara. Sampai hari ini bayangin coba, nggak usah ngomong jauh-jauh Romo. Di pekerjaan saya di kantor aja sikut-sikutan Romo. Saya nggak salah apa-apa, tiba-tiba difitnah. Saya nggak ngomong apa-apa, saya berprestasi sedikit udah diomongin yang enggak-enggak. Katanya saya ngejilat bos lah, karena katanya saya main belakang lah, sogok sana sogok sini lah. Ada aja omongan orang. Gak usah jauh-jauh Romo, di pelayanan di gereja juga tetap aja. Ketika tidak ada damai, ada ketidakbahagiaan. Termasuk dalam pelayanan yang tersuci sekalipun. Kemudian juga dalam rumah tangga saya Romo. Gimana dong? Kalau di pelayanan kan paling ketemu cuma Sabtu Minggu doang Romo. Kalau di pekerjaan kan paling pagi sampai sore doang Romo. Tapi kalau di rumah gimana Romo? 24 jam. 7 hari, 12 bulan, seumur hidup. Gimana saya bisa berdamai dengan orang yang sudah Tuhan pilihkan buat saya Romo? Kalau adanya dia nyakitin terus, kalau adanya dia ngomong keras terus, kalau saya semakin ngalah, saya semakin diinjek-injek Romo. Kalau dia cintanya berbagi, terbagi dengan yang lain. Dia nggak tanggung jawab setelah nikahin saya Romo. Dia nggak tanggung jawab, dia nggak peduli sama anak-anaknya. Anaknya mau makan, mau sekolah, mau bayaran, udah apa enggak. Dia udah nggak mau tahu lagi. Dia lagi tergila-gila Romo sama yang itu tuh Romo, yang di tikungan itu Romo. Banyak keluarga hancur, menyerah juga memperjuangkan damai. Maka Tuhan berilah damai pertama-tama dalam hatiku. Jadilah aku pembawa damai. Tuhan, sungguh ini yang aku minta Tuhan. Supaya ada damai, aku boleh merasakan damai. Aku boleh merasakan sukacita yang sejati. Aku boleh hidup bersaudara. Aku boleh hidup bersama dengan orang-orang yang aku kasihi. Dalam keadaan damai, saling mendoakan, saling menerima kekurangan kelebihan, tidak menuntut terlalu berlebihan terhadap orang-orang di sekitar kita, membawa orang lain gak bahagia hidupnya. Tuhan, semoga aku tidak pernah lelah berjuang untuk hal ini. Aku akan minta setiap hari mulai hari ini supaya ada damai dalam hatiku. Pasti kalau ada damai dalam hatiku, pekerjaanku, keluargaku, pelayananku, dimanapun aku berada, setiap orang boleh merasakan rasa damai ini dan membalasnya dengan keadaan damai pula. Dikatakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah ini dia. Seringkali karena kita merasa gundah gulana, kita kecewa, kita marah, akhirnya gak bahagia. Akhirnya merusak rasa damai kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, itulah amanat perpisahan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Warisan 5 huruf. D-A-M-A-I, D-A-M-A-I, D-A-M-A-I. Damai, 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 damai dalam seluruh kehidupan kita. Hari ini akan ada godaan-godaan untuk ada aja untuk merusak rasa damai kita. Si mbak beginilah, anak begitulah, suami beginilah, istri beginilah, orang tua beginilah,
Mertua beginilah, mantu beginilah, besan beginilah, tetangga, romo paroki juga. Ada banyak hal yang merenggut rasa damai kita. Tapi ingat, rahmat damai itu dicurahkan, ditinggalkan oleh Tuhan Yesus pada kita. Mintalah itu senantiasa. Sehingga hidup kita ada sukacita dan damai. Salam damai sejahtera. Saya mau pertemuan lagi. Semoga Tuhan memberkati kita. Bye-bye. Tuhan berkati.